Mungkin boleh ceritakan Ustadz, ini ada ide besar membangun masjid di Yokohama, Jepang. Awalnya seperti apa Ustadz? Sampai akhirnya mengajak Teguh Wisnu. Yang pertama bahwa sekarang banyak yang nggak tahu ternyata Muslim di Jepang itu pertumbuhannya sangat pesat dan dari orang Jepang asli. Kemarin saya ke sana lagi ngisi pengajian, tuh tiba-tiba ada yang datang syahadat. Tiba-tiba besok ada yang lihat hijab, bagus ya hijab, lucu, makanya gimana tuh, aku mau dong pakein syahadat. Ya, kita kumpulin warga Jepang asli, tukeran informasi tentang makanan halal, langsung minta syahadat. Jadi ternyata semakin banyak orang Jepang asli tertarik sama Islam setelah kejadian Gaza. Jadi mereka bingung kenapa mereka bisa tegar, sabar, kuat begitu. Akhirnya mereka buka Quran. Mereka buka Quran, mereka ingin masuk Islam. Nah, makin banyak yang masuk Islam, tapi masjidnya nggak ada gitu. Kalau di sini kan Indonesia 1,2 juta masjid sudah. Bukan masjidnya yang nggak ada, orang yang malas masjid. Kalau di sana nggak ada masjid. Nah, akhirnya kita bangunkan masjid. Di mana? Di Yokohama. Kenapa di Yokohama? Pertama, kita juga banyak yang nggak tahu Islam pertama datang melalui pelabuhan itu di Yokohama. Di Yokohama. Jadi ketika di Yokohama Islam masuk pertama, nah kita kayak ngulang sejarah. Kita bangun masjid di Yokohama. Nah bagaimana caranya? Kan nggak mudah, mahal loh gitu ya. Kita sudah dapat tanah tuh 400 meter. Ya udah kita ajak Teguh Wisnu, Shiren Sungkar, ya, Mbak Venita, Ari Untung, Caca Frederika, yuk kita ke sana ngambil konten, doa bareng. Udah kita gulirkan tuh kontennya. Alhamdulillah lunas tanahnya. Insya Allah. Sekarang tanahnya sudah selesai. Tinggal pembangunan masjidnya. Berarti masih membutuhkan pembangunan kurang lebih 30 miliar. 32 miliar. Baru terkumpul sekitar 10 miliar. Insya Allah 20-an miliar lagi kita akan galang dana dari teman-teman semuanya, nitip wakaf. Ya, ada nomor rekeningnya, Instagramnya @masjid_as-solihin Yokohama. Ustadz, kedatangan beberapa artis itu cukup membawa ini gak sih pengaruh juga banget, gitu? Banget. Karena sebagaimana kita tahu, artis itu kan followernya gede. Ketika dia memposting apapun, orang akan track ke sana. Nah, ketika artis memposting makanan, orang ingin tahu makanan itu. Ketika artis memposting masjid, maka orang ingin tahu apa sih masjidnya, kenapa sih bangun masjid gitu kan. Akhirnya orang ikut donasi. Alhamdulillah melalui kanal-kanal teman-teman artis ya banyak yang masuk ya, dan alhamdulillah semenjak teman-teman artis itu menggelorakan pembangunan Masjid Yokohama, sekarang banyak yang ke sana. Agim juga baru pulang dari Jepang rencana bangun masjid. Koh Dennis Lim juga dari Jepang bangun masjid. Jadi makin banyak orang Indonesia yang ke Jepang untuk bangun masjid. Antusias orang warga di sana seperti apa Ustaz? Kalau khususnya warga sana, warga asli ya mereka tidak menolak. Orang Jepang relatif bersahabat, silahkan gitu. Yang penting tanahnya, surat-suratnya diurus semuanya oke. Jadi mereka nggak kayak di barat. Kalau di barat kan strict ya, bakar masjid, bakar Quran kan sering ya kita dengar bakar Quran itu di barat. Kalau di Jepang nggak, mereka welcome, silahkan gitu. Yang penting kita ikutin mekanismenya dan tahu aja ya Jepang itu kan semua serba ketat ya, tidak gampang. Arsiteknya aja kita bawa arsitek yang memang betul-betul mengerti standar internasional. Jadi alhamdulillah mohon doanya. Ramadan ini kita lagi galang dana, kalau sudah full kita rencana membangun di tahun ini. Mudah-mudahan paling lambat tahun depan awal tahun sudah selesai. Ustadz itu kan namanya kan bantuan juga nggak sih memposting dari Raffi Ahmad, Mbak Imong. Kemarin kita udah minta tolong ya, Mas Raffi udah di IG story-nya. Nanti Mbak Im juga kan sangat dekat dengan saya, insya Allah saya juga akan minta. Jadi makin banyak yang angkat, makin cepat lunas ke masjid. Ustadz itu kan namanya as-solihin, apa mungkin artinya terus itu kan akan dibuat 4 lantai, buat apa aja mungkin? Iya. As-solihin itu kan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu artinya orang baik gitu. Jadi ini masjidnya orang-orang baik gitu. Nah, kenapa 4 lantai? Karena lantai 1 itu adalah bisnis area halal. Halal food kan di sana halal susah ya. Jadi makanan halal ada di bawah. Kemudian transaksi yang halal ada di bawah. Lantai 2-nya itu adalah ruang sholat akhwat. Lantai 3-nya itu ruang sholat ikhwan. Lantai atas itu rooftop. Jadi bisa buat kajian dari atas. Jadi 4 lantai, insya Allah kita dari atas itu bisa juga buat kajian-kajian, buat tausiah, buat juga belajar baca Quran di sana bisa. Artinya bakalan sering Ustadz mengambil Indonesia ke sana untuk membuat pengajian di sana kan? Iya, karena warga Indonesia yang ada di sana banyak ya,
ratusan ribu orang dan mereka kan pekerja migran kan, Indonesia kerja di sana. Nah mereka juga kan sering ke masjid tapi nggak punya masjid. Nah ini Masjid Keluhan As-Solihin awalnya ini, gitu ya? ini itu masjid Indonesia pertama di sana. Jadi masjid Indonesia pertama ada di sini. Ustaz, bisa dibilang kan masjid di sana kan jarang ya. Ya. Sempat kesulitan nggak untuk mengurus perizinan di sana gitu artinya? Sempat terkendala nggak? Kesulitan enggak, karena relatif di sana itu yang penting ngikutin alur mekanisme cepat, ya nggak ada prinsip kalau di negara lain ya itu ada prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Kalau di sana enggak, kalau memang mudah ya dimudahkan. Jadi nggak ada kendala sama sekali ya. nggak ada kendala.